Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen akuntansi, berikut kami sampaikan tutorial cara pengisian Google Drive yang saya share kemarin. Baik Bapak Ibu, langkah pertama adalah Bapak Ibu harus buka email dulu. Buka email dulu. Setelah buka email, baru Bapak Ibu bisa dilihat di daftar link yang sudah saya share kemarin. Nah, saya ambil contoh salah satu punya Pak Ang. Nah, ini saya blok, saya copy, saya taruh di halaman yang mau dipakai untuk membuka drive. Nah, seperti ini. Paste, enter. Nah, ini. Di sini ada beberapa poin. Pertama adalah kinerja pengajaran, kinerja pendidikan dan pengajaran lainnya, kinerja penelitian, kinerja pengabdian, dan kinerja penunjang. Nah, langkah pertama adalah kinerja pengajaran. Jadi, sebelum Bapak Ibu mengunggah file yang ada di drive ini, Bapak Ibu harus menyiapkan pertama adalah kinerja pengajaran adalah RPS. Nah, RPS ini bisa dipakai untuk remunerasi yang 2020-2021, jadi RPS genap yang 2020-2021. Nah, ini kenapa saya kok minta RPS? Karena ini juga bisa dipakai nanti ketika jurusan waktunya akreditasi. Jadi Bapak Ibu kalau tidak mengumpulkan RPS yang per semester, ketika dibutuhkan oleh jurusan, saya kebingungan untuk meminta kepada yang bersangkutan. Baik, Bapak Ibu, nah setelah Bapak Ibu menyiapkan RPS, maka langkah pertama adalah ini bisa diklik 2 kali, klik. Nah, ini ada tarik dan lepaskan file di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa kembali lagi ke folder yang tadi. Nah, ini ditekan, terus tarik, taruh di sini. Nah, ini sudah masuk. Bisa langkah kedua, klik kanan, upload file, pilih folder yang tertera. Jadi misalnya ini, nah ini CFS, nah ini diklik, open. Nah, ini sudah tersedia, jadi nggak bisa. Atau pilih lagi yang lain, misalnya mau upload yang lain. Ada 2 RPS misalnya. Nah ini misalnya ada di sebentar. Nah ini remunerasi. Nah ini ada. Kalau untuk RPS ini harus bentuk Word ya Pak, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh PDF. Jadi kalau PDF sistem tidak bisa membaca dan pasti akan menolak. Jadi harus Word yang diunggah. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan yang kedua, sebentar saya cari remunerasi. Coba sini contoh. Nah, ini. Ketika sudah masuk seperti ini, nah ini sudah cukup. Hanya satu aja atau 2 mata kuliah yang harus diunggah. Habis itu kita pindah ke drive yang ini, PPL. PPL ini ada beberapa poin yang harus diunggah. Pertama adalah buku ajar, diktat, modul, dan lain-lain. Nah, buku ajar ini kalau misalnya yang tahun kemarin
atau semester kemarin belum masuk di remon, ini bisa dimasukkan lagi di semester sekarang. Jadi kalau misalnya ada yang terbaru yang 2020 atau 2021, Bapak Ibu bisa menambahkan di poin nomor 2. Nah, di sini. Jadi caranya sama seperti yang tadi. Jadi saya seperti ini. Nah, ini sudah ada modul misalnya akuntansi keuangan. Tinggal diklik tahan, tarik di depannya halaman ini. Nah, ini sudah masuk. Sama. Jadi PPL ini terdiri dari buku ajar, diktat, modul, pelatihan, sertifikat seminar yang melebihi dari 1 hari. Bisa dimasukkan di poin PPL. Terus kita pindah ke kinerja penelitian. Penelitian ini ada 5 poin. Bisa jurnal internasional, jurnal nasional, proceeding internasional, proceeding nasional, dan juga penelitian KIPA. Nah, Bapak Ibu, kalau ada terbitan mulai dari Januari sampai Juni, bisa diunggah di poin nomor 3. Nah, kalau ada yang tahun kemarin belum masuk di Remon, belum masuk di aplikasi Sinerja, Bapak Ibu juga bisa dimasukkan lagi di kinerja penelitian. Nah, ini Bapak Ibu sama seperti yang tadi cara pengisiannya. Jadi, milih kinerja yang sudah disiapkan ya, misalnya surat tugas penelitian DIPA 2021. Tinggal klik, tahan, taruh di drive. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus saya pindah lagi ke pengabdian. Pengabdian ini yang tahun sekarang, yang 2021. Jadi kalau misalnya tahun kemarin otomatis sudah ada di sistem. Jadi tidak bisa dimasukkan lagi. Sama untuk pengisiannya juga pilih folder, pilih filenya yang mau dimasukkan, terus klik kiri, tahan, tarik. Nah, ini sudah masuk. Terus pindah lagi ke penunjang. Penunjang ini bisa kepanitiaan, bisa anggota asosiasi profesi, bisa seminar, workshop, terus ada sarasehan. Nah, kepanitiaan di sini, kepanitiaan ini yang tidak ada HR-nya, tidak ada honornya. Gitu. Kalau ada honornya, maka tidak bisa dimasukkan di Sinerja. Jadi Bapak Ibu juga bisa memilih mana yang bisa masuk di Remo dan mana yang sudah ada HR-nya. Kalau ada honornya ketika ada kepanitiaan maka tidak masuk di Sinerja. Nah, baik Bapak Ibu, sebenarnya draft ini sangat mudah untuk diaplikasikan, sangat mudah untuk dibuat Bapak Ibu untuk menyerahkan file-file yang berhubungan dengan kepegawaian. Nah, selain ini juga, selain saya buat untuk remunerasi, Bapak Ibu juga ini bisa dipakai untuk mengajukan kenaikan pangkat. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajukan kenaikan pangkat, maka Bapak Ibu harus buka buat folder baru, klik kanan, folder baru. Nah, nanti dikasih nama kenaikan pangkat. Buat. Nah, ini sudah. Kalau kenaikan pangkat, ini poin-poinnya sama dengan di remunerasi, cuman tidak ada RPS. Oke, tidak ada RPS. Maka Bapak Ibu kalau sudah membuat mau ada yang mengajukan kenaikan pangkat, maka harus buat folder lagi di sini. Ada buat folder pengajaran, habis itu pengajaran di sini
kalau kenaikan pangkat, ada surat tugas mengajar, ada surat tugas membimbing PKL, membimbing laporan akhir, membimbing skripsi, dan juga ada menguji laporan akhir dan juga menguji skripsi. Nah, habis itu juga ada modul atau buku ajar bisa masuk di pengajaran. Jadi sistemnya beda dengan di Remon. Jadi kalau di pengajaran dikenaikan pangkat itu ada surat tugas mengajar. Nah, kalau di Remon tidak dipakai surat tugas mengajar, yang dipakai hanya RPS. Nah, baik Bapak Ibu, setelah selesai pengajaran, ini semuanya harus masuk di sini. Jadi ada surat tugas mengajar, surat tugas membimbing, menguji, PKL, dan juga buku atau modul. Nah, terus ada lagi penelitian. Buka lagi folder penelitian. Penelitian di sini, penelitian ada jurnal nasional atau internasional, ada proceeding nasional internasional, dan juga ada penelitian DIPA. Nah, ini penelitian ini bisa diajukan mulai Bapak Ibu TMT terakhir. Misalnya Bapak Ibu TMT-nya 2018. Nah, 2018, 19, 20, 21 itu masih bisa dimasukkan semuanya. Nanti kum yang mau diperhitungkan itu nanti bisa saya lihat ketika ada linknya. Jadi setiap jurnal atau proceeding itu harus lengkap dengan link jurnal dan artikel jurnalnya. Nah, baik Bapak Ibu, nah untuk prasyarat kenaikan pangkat itu harus jadi ketua atau penulis utama. Jadi kalau tidak punya jurnal yang penulis pertama atau penulis utama, maka Bapak Ibu harus punya dulu. Jadi Bapak Ibu harus ngurus dulu, harus membuat jurnal yang penulis utama itu sebagai prasyarat. Jadi kalau tidak ada penulis utama atau penulis pertama, Bapak Ibu akan ditolak untuk kenaikan pangkatnya. Nah, setelah pengajaran itu penelitian ya, pengajaran penelitian. Nah, setelah itu ada pengabdian. Pengabdian di sini ini sama. Mulai Bapak Ibu TMT terakhir sampai dupak yang diajukan. Harus ada semua. Ini semua bentuk soft copy ya. Kalau tahun sekarang bisa bentuk soft copy kecuali yang lektor kepala dan mau ngajukan ke guru besar. Ini harus lengkap. Jadi soft copy dan hard copy juga harus dikumpulkan. Nah, setelah itu ada pengabdian. Setelah pengabdian ada penunjang. Nah, penunjang ini sama mulai dari TMT terakhir sampai pengajuan kenaikan pangkatnya. Jadi seberapapun Bapak Ibu punya sertifikat diajukan saja, nanti pasti ada maksimal. Ya, untuk lebih lanjut masalah kenaikan pangkat nanti bisa dikonsultasikan di kepegawaian jurusan. Mungkin nanti saya bisa bantu sampai pembuatan dupaknya. Untuk langkah-langkah selanjutnya juga saya bantu untuk pengurusan ke pusat Polonema. Nah, kembali lagi ke remunerasi. Nah, remunerasi ini kalau Bapak Ibu punya yang terbaru bisa diunggah di poin-poin yang sudah
tercantum dalam Google Drive. Mungkin cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan bisa WA pribadi, nanti saya bantu untuk mengatasinya. Baik Bapak Ibu, selamat siang, selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dijauhkan dari COVID, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.